Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana tidak dapat kita hitung satu persatu. Atas izin dan karunia-Nya pula, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia yang tiada terhingga kepada sekalian makhluk di alam jagat raya ini, tanpa membedakan apakah mereka beriman kepadanya ataukah tidak. Inilah bukti tingginya kasih Allah kepada setiap makhluk ciptaannya. Kita setiap saat bisa merasakan nikmat dan anugerah Allah. Benar apa benar? Setiap udara yang kita hirup, setiap hembusan nafas yang kita rasakan adalah bukti bahwa Allah tidak akan melepaskan anugerahnya kepada kita. Sedetik saja Allah melepas anugerahnya itu, tentunya kita tidak dapat merasakan indahnya hidup ini. Betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Benar? Allah menegaskan tentang hal ini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidakkah kamu dapat menghitungnya? Sebagai hamba Allah yang beriman, sudah sewajarnya kita ini harus bersyukur kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa bersyukur bukan sekedar kewajiban semata, namun bukti bahwa kita ini tahu diri dan tahu akan tentang berterima kasih. Karena hakikatnya tidak ada ruginya kita bersyukur kepada Allah, karena manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Bila kita bersyukur, tidak akan memberikan manfaat bagi Allah. Dan jika kita tidak bersyukur, tidak akan memberi mudarat baginya. Allah hanya ingin melihat kita patuh dengan perintahnya atau tidak. Dan bahwa kita ini termasuk golongan hambanya yang pandai bersyukur atau ingkar kepadanya. Allah akan memberikan apresiasi kepada kita semua apabila kita ini mau bersyukur. Dia akan memberikan kita tambahan nikmat dan anugerahnya. Namun, Allah akan murka kepada kita apabila kita tidak pandai dalam bersyukur dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Apakah kita hanya mengabaikannya? Seolah-olah kita berpikir bahwa semua itu adalah sesuatu yang memang patut kita peroleh, karena itu semua hasil jerih payah kita. Cara berpikir yang seperti ini merupakan pikiran yang salah, yang mengindikasikan orang tersebut tidak memiliki Tuhan, karena Allah telah menetapkan rezekinya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia,
Mensyukuri nikmat dan rizki dari Allah bukan semata-mata dalam ucapan, melainkan juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cara bersyukur kepada Allah itu ada 4 cara. Yang pertama apa? Mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat atau rezeki. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat tersebut berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya pada jalan kebaikan demi memperoleh keridhaan Allah. Dan yang keempat, menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak. Sebagai contoh, ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, kita harus berucap Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Selanjutnya, kita harus meyakini bahwa semua itu karena kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena banyak anak-anak di luaran sana yang masih belum mampu mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi. Sedangkan kita masih diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan. Itu merupakan kehendak Allah yang harus kita terima dengan penuh keyakinan. Karena Allah telah menetapkan rezekinya kepada masing-masing umatnya. Tidak cukup dengan hanya berucap Alhamdulillah saja. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga karunia tersebut agar tetap berada pada jalan Allah. Sebagaimana kita harus belajar dengan tekun dan giat, serta memperoleh pendidikan atau ilmu untuk bisa disebarluaskan kepada orang yang membutuhkan. Berkaitan dengan nikmat berupa harta, Nabi SAW telah mengajarkan kita semua bahwa seseorang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, jiwa dan kehormatannya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, maka ia tergolong dalam orang yang mati syahid dan akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, memang tidak gampang bagi seseorang untuk senantiasa bersyukur. Entah mendapat banyak atau sedikitnya, belum tentu orang tersebut mampu untuk bersyukur. Yang mendapat banyak malah bisa jadi gila harta, takabur, dan lain sebagainya. Yang dapat merusakkan iman dan hati. Nah, yang mendapatkan sedikit terkadang bilang, ini tidak cukup, dan lain sebagainya. Allah telah menegaskan hal tersebut dalam Quran Saba ayat 13 yang artinya, dan sedikit sekali hambaku yang pandai dalam bersyukur. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kita doa agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Doa yang Nabi ajarkan ini juga terdapat dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 19, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fatabissama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, maka dia tersenyum dan tertawa mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, kita harus mensyukurinya. Bila kita terbiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima, kita tidak akan merasakan berat untuk bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan kepada kita. Karena pada hakikatnya
orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, dia juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.